Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu seni tari untuk anak usia dini. Jadi, pendidikan seni tari anak usia dini adalah suatu proses atau usaha menginterpretasikan gerak tubuh, memanipulasi benda-benda, dan menumbuhkan harmoni antara tubuh dan pikiran. Pendidikan seni tari anak usia dini juga menekankan pada gerak, mengontrol gerak motorik kasar dan motorik halus, yang dapat meningkatkan kecerdasan anak. Dalam seni tari juga dapat membantu perkembangan kemampuan fisik dan pola gerak anak. Jika latihan tari dilakukan bersama-sama dengan temannya, maka diharapkan dapat membantu mengembangkan kemampuan bersosialisasi, mengatur emosi, dan meningkatkan daya berpikir anak. Selanjutnya adalah karakteristik gerak seni tari pada anak, yaitu bersifat sederhana, bersifat maknawi, dan bertema, yaitu setiap gerak mengandung tema tertentu. Selanjutnya, gerak anak menirukan gerak keseharian orang tua dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang terakhir adalah anak juga menirukan gerak-gerak binatang. Saya Badiratul Munawaroh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4, yaitu tari untuk anak usia dini dan tujuan tari. Tari untuk anak-anak. Tari ekspresif jiwa manusia melalui gerak ritmis yang indah. Untuk membuat gerak yang ritmis dan indah ini perlu adanya penggarapan. Penggarapan tersebut bisa berupa stilisasi dan distorsi. Gerak yang sudah melalui proses penggarapan berupa gerak murni atau faktor indah dan gerak maknawi atau mengandung maksud tertentu. Gerak maknawi dibagi lagi menjadi gerak imitatif berupa binatang dan alam dan gerak imitatif manusia. Tari untuk anak usia dini adalah ekspresi suatu individu yang melalui media gerak dengan lagu yang gembira dan dengan tujuan edukatif untuk anak usia dini. Seni tari bertujuan untuk yang pertama melestarikan budaya di suatu daerah, kemudian meningkatkan pola pikir anak Indonesia yang kreatif, kemudian bisa juga sebagai pembentukan kepribadian, dan yang keempat untuk menemukan jati diri kita melalui tari, dan yang terakhir agar kita mempunyai imajinasi yang tinggi. Tujuan pembelajaran seni tari sendiri adalah untuk mendemonstrasikan suatu keterampilan motorik seperti meloncat, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Kemudian melatih keseimbangan saat bergerak dan menempatkan diri dalam peran serta situasi tertentu, serta memahami dan mengikuti instruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik apa saja yang dapat dicapai melalui pembelajaran seni tari. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar contohnya yaitu melalui otot-otot tangan, kaki, dan seluruh tubuh anak. Sedangkan perkembangan motorik halus yaitu melalui mata dan jari jemari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan motorik pada pembelajaran tari, yaitu pada bagian continuity dan juga uniform sequence. Nah, kita bahas mengenai continuity, yaitu continuity adalah pengertian dari berkelanjutan dan juga berkesinambungan dan juga terjadi terus-menerus. Nah, gerakan pada tarian ini yaitu adalah gerakan yang sederhana menuju ke gerakan yang kompleks sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan juga usia anak. Jadi misalnya nih pada usia 4 tahun anak sudah diajarkan gerakan tari menggelengkan kepala dan juga menundukkan kepala seperti ini. 2, 3, 4 dan juga menundukkan kepala ke atas dan ke bawah. Nah, pada usia 5 tahun anak sudah mengikuti gerakan yang lebih kompleks, yang lebih setingkat lagi seperti menggunakan badannya dan juga menggunakan tangannya dalam tarian seperti ini, dan juga ataupun melakukan tarian seperti ini.
Nah, jadi continuity itu ada sebuah gerakan yang awalnya sederhana dan juga menuju ke kompleks dengan seiring bertambahnya usia dan juga perkembangan. Jadi dari awalnya mulai dari tangan dulu. Nah, seiring bertambahnya usia, gerakan tersebut bisa ditambah menggunakan gerak tubuh yang lainnya. Kedua adalah kita akan membahas uniform sequence, yaitu adalah memiliki pola tahapan yang sama dalam tari meskipun kecepatan tiap anak dalam mencapai tahapan tersebut itu berbeda. Misalnya adalah si A ini sudah bisa melakukan pola tarian yang sama seperti misalnya pola tarian seperti ini. Nah, dia cepat untuk menghafal. Nah, sedangkan yang si B ini sulit sekali, hiperaktif dan juga sulit konsentrasi padahal memiliki pola dalam menghafal ini yang sama. Nah, seperti itu. Itu merupakan uniform sequence. Jadi adalah semua anak ini memiliki pola tahapan yang sama meskipun kecepatan untuk menghafal tiap anak itu berbeda-beda dalam tarian. Seperti itu. Pengertian dari kata maturity. Arti kata maturity adalah kesempurnaan. Arti lainnya dari maturity adalah kemasakan. Maturity dapat diartikan kematangan, dipengaruhi oleh perkembangan sel saraf. Sel saraf telah terbentuk saat anak lahir, tetapi proses milinasinya masih terus berlangsung sampai beberapa tahun kemudian. Saya Tisani Baramita Nanfitri. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan ke-8, yaitu apa saja fungsi dari iringan tari untuk anak usia dini. Nah, yang pertama adalah sebelumnya iringan tari di sini bisa dimaksudkan dengan musik ya. Musik yang mengikuti atau yang menjadi iringan dari suatu tarian. Pastinya di dalam suatu tarian pasti ada musik. Nah, musik ini yang menjadi pengiring dari suatu tarian. Nah, fungsinya itu yang pertama adalah memberi tanda efektifan gerakan. Selain gerakan untuk di dalam gerakan itu ada hitungannya 1 sampai 8, itu kita juga menggunakan musiknya. Ketika musiknya nadanya sudah berganti, mungkin saja atau itu bisa menandakan gerakan itu juga bisa berubah dari gerakan ke-1 ataupun gerakan kedua. Lalu selanjutnya yang kedua itu fungsinya itu bisa menjadikan penguat dalam gerakan dari tarian tersebut. Ketika tidak ada musik, gerakan itu menjadi seperti kurang kuat kayak gitu. Ketika gerakannya mengajarkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang seperti burung atau kupu-kupu seperti itu, musik itu bisa yang menjadikan penambah penguat dari gerakan-gerakan tersebut. Lalu selanjutnya adalah untuk menentukan di mana awal dan akhir dalam suatu tarian. Nah, di sini kan untuk menentukannya bisa dihitung dari beberapa nadanya, ketukan yang keberapa, nada yang di menit keberapa, atau nada yang nada yang keberapa seperti itu. Lalu untuk di terakhirnya kita harus berhenti di nada-nada yang keberapa atau nada yang terdengar dari sampai apa seperti itu. Jadi anak-anak juga bisa mengerti di mana kita harus mulai bergerak, anak-anak mulai mempraktekkan tarinya, dan di mana anak-anak bisa menyelesaikan atau memberhentikan tarian tersebut kayak gitu. Selanjutnya, apakah ada atau bagaimana cara untuk mengajarkan tari kepada anak yang normal dan anak yang berkebutuhan khusus? Lalu apakah ada perbedaan di antara keduanya? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajarkan tari kepada anak yang berkebutuhan khusus. Di sini pertama-tama kita kelompokkan dulu di mana anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki kemiripan atau sama dalam berkebutuhan khususnya ini kita kelompokkan kelompokkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita ajarkan dengan kebutuhan yang mereka butuhkan, seperti anak yang
dalam kefokusan itu terganggu kayak ADHD seperti itu tuh kita harus mengajarkan dengan pelan-pelan, dimana kita harus ikut serta dalam mengajarkan seperti itu. Atau anak yang tunarungu itu kita ajarkannya dengan menggunakan gerakan, kita pegang, kita ikuti gerakannya, anak-anak ikutin gerakannya, atau anak-anak melihat seperti apa kayak gitu, lalu menggunakan gerakan atau sentuhan seperti itu. Lalu yang kedua, untuk anak normal seperti halnya biasa, kita bisa ajarkan menggunakan gerakan dan musik kayak gitu. Kita lihatkan dulu, kita praktekkan dulu seperti apa, lalu kita ajarkan satu persatu gerakannya, dari gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga, dan gerakan-gerakan selanjutnya. Lalu apakah ada perbedaannya? Ada, pasti ada. Dimana perbedaan antara anak yang normal dan anak yang berkebutuhan khusus itu dalam pengajarannya. Kalau yang pertama, anak yang normal itu kita bisa ajarkan dengan satu guru saja untuk beberapa kelompok besar seperti itu, karena anak bisa fokus, anak juga bisa kita gabungan dengan anak-anak lain. Tapi untuk anak yang berkebutuhan khusus, gurunya itu harus lebih dari satu orang, karena untuk pengelompokannya itu kan harus ada satu kelompok, ada satu guru minimal kayak gitu. Atau satu orang juga bisa satu. Mungkin saja ada anak-anak yang memang perlu ekstra guru untuk mengajarkan tari-tari seperti itu. Metode yang tepat dalam pembelajaran tari. Yang pertama, tari meniru. Anak yang berusia 4-6 tahun banyak belajar dari hal-hal yang dilihat di sekitarnya. Guru dapat mengajak anak untuk melakukan tarian dengan meniru gerakan binatang yang telah diketahuinya. Selain itu, guru juga bisa mencontohkan gerakan benda bergerak dan mengembangkannya menjadi tarian. Yang kedua, tari aktivitas. Ada banyak kegiatan yang bisa dikemas menjadi ide tarian bersama anak. Misalnya, proses mandi, makan, atau mencuci tangan. Selain melatih motorik kasarnya, tarian ini juga bisa melatih anak mengingat tahapan kegiatan hariannya. Yang ketiga, tari tingkah laku. Guru bisa menggunakan tarian sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai baik untuk anak. Misalnya, berupa gerakan yang mengilustrasikan budi pekerti seorang anak yang baik. Keempat, tari ekspresi. Jenis tarian ini mendorong anak mengeksplorasi berbagai emosi yang dirasakan. Hal ini membuatnya anak bisa mengekspresikan lewat mimik wajah dan gerak badan. Guru bisa membuat rangkaian tarian yang menggambarkan ekspresi dasar seperti senang, sedih, takut, dan sebagainya dalam 4 hitungan. 5. Tari koordinasi. Ini adalah jenis tarian yang mengkoordinasikan antara gerak dan pikiran. Di tarian ini, guru mengajak anak menunjuk bagian tubuh dan sambil menyanyikan lagu yang sesuai. Misalnya, melakukan kepala, pundak, lutut kaki, sambil memegang organ badan yang dimaksud dalam 2 kali putaran. Keenam, tari menggunakan properti. Dengan beragam mainan yang anak miliki, guru bisa merancang banyak tarian. Misalnya, menari dengan menggunakan bola atau boneka. Guru dapat juga menggunakan perabotan di rumah seperti kursi atau bangku kecil untuk mengajaknya menari. Ketujuh, tari dengan aturan. Guru dapat berkreasi dengan membuat aturan sederhana untuk dikombinasikan dengan gerakan dasar. Misalnya melangkah ke kanan, lalu bertepuk tangan 1 kali setiap hitungan ketiga, lalu berbalik arah. Guru juga bisa memadukannya dengan kecakapan motorik lain seperti melompat atau naik tangga.